Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi bersama kami di sini di channel ngobrol seputar horor. Ya, seperti biasa nih kami berdua. Mas Ayung ini narator kita yang akan menceritakan sesuatu tentang yang horor-horor. Ya, Mas Ayung ya. Dan akan menemani kita selama 30 menit kurang lebih. Ya, seperti itulah. Monggo, Mas Ayung. Ya. Ada cerita apa untuk hari ini nih? Terima kasih. Sebelum ke cerita, saya mau nyapa teman-teman seperti biasa dulu, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Ada kita berdua di ngobrol, ada Bang Ogan, ada saya di sini. Niatnya akan bercerita ya, Bang ya, yang horor-horor tentunya. Dan ini ada tadi ya, bukan request ya, sebenarnya ada yang masih mengganjal, ada cerita lalu yang belum selesai, Bang. Nah, tadi saya sempat ngobrol sama Bang Ogan. Ini cerita yang itu loh, yang judulnya apa sih, longsor itu? Oh, yang ini, yang terbenam longsor gitu. Ya, terbenam longsor. Cerita yang itu ya, mancing mania itu ya, Mas Ayung. Betul. Cerita tentang mancing yang akhirnya memang kurang berhati-hati atau gimana, akhirnya ada sebuah kejadian nyata di mana mereka itu yang selamat berapa ya? Cuman satu ya, dari 5 orang ya. Dan yang selamat itu yang narasumber kita itu. Betul. Yang menceritakan. Betul. Jadi ada kejadian fatal di mana tadi ya, merenggut nyawa dari kekurang hati-hatian, ya kecelakaan lah seperti itu, tertimbun longsor setelah mengalami beberapa peristiwa, dan mereka niatnya akan nangkep ikan monster di situ. Oh iya, ada 2 monster ya itu. Betul. Ya. Itu yang terakhir kan ikan yang rada aneh. Dia seperti lele tapi buntutnya dari badan sampai buntut seperti belut, panjang. Nah, ini ada lanjutannya dari cerita tersebut, Bang Ogan. Cerita mancing para angler mania dimanapun berada sih. Itu emang nggak ada habis-habisnya yang berkaitan dengan horor ya. Apalagi yang mancingnya seneng ngalang itu malam hari ya, Bang. Ya. Bang, kalau yang mancing siang aja, sore itu sering mereka juga mendapati hal-hal yang aneh, situasi aneh ketika di spot-spot mancing. Tapi ya kalau pengalaman saya sendiri, kalau di spot-spot mancing terus misalnya ada yang aneh, yang berhubungan dengan yang goib-goib lah, itu biasanya ada peringatan terlebih dahulu, Bang. Nggak siang hari, nggak malam hari. Jadi itu terlepas dari orang yang mata batinnya itu bisa ngeliat, yang rasa hatinya hidup, atau mungkin yang memang ahwal yang enggak ngerti apa-apa, memang mata koyor begitu ya. Itu biasanya bangsa-bangsa seperti itu yang saya pernah ngalamin, dan cerita dari teman-teman itu, mereka itu ngasih sinyal dulu. Jadi nggak ujuk-ujuk. Memang ada apa ya, kayak firasat apa gitu kan, iya. apa dilihatin apa itu. Entah ada timpukan kecil seperti batu, atau tahu-tahu kita nggak pernah lihat di situasi tersebut, nggak ada orang, tiba-tiba ada orang yang ngasih tahu macam-macam, yang ngasih welingan, kalau di sini tuh memperingatkan. Itu banyak hal. Kadang-kadang itu juga misalnya terhubung di situ tuh ada memang kayak buaya muara atau apa, biasanya tetap ada sinyal. Iya sih, kalau emang ini sih apa? Karena emang spot mancing kita ya kadang ya kan selalu nggak jauh dari yang namanya sungai itu kan ya, di alam-alam terbuka. Kalau misalnya orang-orang ada sih nggak jauh seperti itu emang ya. Kejadian-kejadian yang di gunung misalnya, mereka itu sampai tersesat, ya fatal lah. Tapi kalau memang nggak mereka sampai masuk dimensi astral terus diakalin lah dengan ritual tertentu, pencarian tertentu sampai balik, ya paling banter mereka sukmanya ke bawah ke sana, atau belum balik paling plonga-plongo, jadi berubah begitu, tapi paling nggak hidup. Tapi kalau hubungannya sama air, wassalam, Bang. Iya, masuk ke air udah. Ya, kita kan nggak bisa napas di air. Napas pakai udara ya. Makanya dulu itu pernah ada kejadian di Waduk ya, Polder. Terus saya ngobrol sama spiritual setempat, aki-aki, saya bilang, situ mau nyari ke sana nggak usah, nanti jam 11 aja dikeluarin sendiri ya, bilang gitu kan. Kalau udah memang waktunya. Iya, saya tembus ke sana terus masuk
Ternyata di sana langsung dihadang sosok ratunya sana terus bilang, "Ngapa macem-macem?" Aku tak terenggel kan, dia ngomong belum sempat ngomong diterusin. Iya, situ mau ngakalin tapi gantinya keluarga situ sendiri. Iya, katanya begitu. Gantinya keluarganya sendiri. Terus kalau misalnya udah diakalin terus dapat mayitnya atau orang itu kan udah meninggal. Nanti aja wis, bukan kita nggak nyari, nanti ada tim SAR juga bakalan turun. Hari itu dicari, nyatanya besok harinya jam 11 memang keluar. Di tempat itu juga? Di tempat itu juga. Dan udah dipasang tim SAR, jaring itu semua. Nggak kena? Nggak ada. Bahkan tim SAR pun bukan semuanya mereka itu semua penalarannya secara dohir. Mereka itu paham yang seperti itu. Jadi mereka udah melaksanakan tugasnya, nanti dia bakalan ngomong, ini bukan tanggung jawab kita lagi. Kayak gitu. Nah itu Bang, ini kita akan lanjut ke cerita tadi ya, terbenam apa Bang? Terbenam longsor. Cerita ini dari Mas Budi, kelanjutannya cerita tadi yang pernah kita bawain beberapa sesi yang lalu. Jadi kejadian seperti itu menggemparkan warga. Sebuah berita duka kehilangan tentu untuk ya orang tua masing-masing anak tersebut ya, masing-masing pemuda tersebut. Kadang-kadang mereka nanti disekolahin dari kecil, dipelihara, ini ya Bang ya, nanti besoknya buat bisa bantu orang tua, dapat kerjaan yang baik, nganggur itu sering diomelin, tapi udah kejadian kayak gitu nyeselnya kayak apa orang tua. Ya, yang mau disalahin siapa? Gitu, mungkin kekurang hati-hatian dan ya arogansinya mereka yang kadang menepikan tadi sinyal-sinyal yang ada karena kurang pengalaman atau apa. Nah, itu pukulan berat, pukulan telak bagi keluarga yang meninggal. Begitu juga buat Mas Budi. Ya, dia hidup sendiri. Kadang-kadang kalau dia boleh memilih, pada saat cerita, kadang saya kehilangan teman, bukan 1 tapi 4. Itu teman yang udah deket banget sama saya. Cuman nggak setiap hari makan tidur di rumah saya, nggak kayak gitu tok, tapi tiap hari kita ketemu, kita berbagi apa aja, nakal bareng apa bareng. Saya jalanin di awal-awal itu berat banget kehidupan. Saya kayak udah kehilangan ya diri saya sendiri. Saya pengennya ikut, kalau kayak gitu mendingan ikut mati bareng sama mereka, kata Mas Budi seperti itu. Jadi nggak ada gairah, rasa bersalah itu, walaupun itu bukan kesalahan saya mutlak lah. Saya juga, ya saya ikut mancing. Cuman kalau kayak gini, kenapa saya dulu nggak ikut ke Bendem Lumpur sekalian, ya gitu kan. Meninggal jadi nggak ada yang dipersalahan, saya juga nggak nanggung beban umur hidup gitu kan. Sampean berarti lama ya Mas rasain kayak gitu? Wah lama banget Mas. Jadi saya nggak keluar rumah, jadi nggak nangga begitu ya ke tetangga. Saya kalau butuh apa-apa juga minta tolong ibu, beli apa. Terus saya beberapa kali itu keluar kota nyari pekerjaan lama, nanti pulang juga nggak keluar rumah. Karena setiap orang lihat saya, apalagi orang tua dari teman-teman, pasti akan teringat anaknya lagi. Meskipun saya pribadi pernah didatangin orang tua mereka lah, teman-teman saya, mereka yang saya pikir bakalan marah-marahin saya atau ngomongin yang bahwa saya itu bersalah, justru mereka menguatkan. Mereka orang baik, orang tuanya. Jadi saya suruh melanjutkan hidup, gak usah dipikirin. Yang namanya ajal itu kapan aja datangnya itu, ya begitulah ajal. Begitu. Siapa yang bisa menolak? Ada yang harus jatuh dari kendaraan, ada yang tabrakan, ada yang sakit. Ya memang anak saya harus meninggal caranya begitu, kamu wis gak usah dipikirin. Jadi kalau ketemu itu saya nggak bisa peluk-peluk sama orang tuanya, mereka itu nangis begitu kan. Nah saya itu dalam kepergian saya menghindari kenyataan lah. Saya itu nggak pengen terlalu beban banget di rumah. Meskipun ketika di luar kota pun saya pikul beban itu 1-2 tahun pulang paling sebentar, bahkan lebaran saya nggak keluar. Terutama saya keluar paling ke orang tuanya kawan saya yang meninggal, terus ke makamnya. Tapi selentingan tentang kabar-kabar yang nggak enak itu, tentang meninggalnya kawan-kawan tetap ada. Maksudnya Mas, saya bilang, ya wong awalnya aja kan kejadiannya ya di tempat tersebut memang
Jadi tempat-tempat yang sintru, yang wingit, yang orang itu nggak sembarangan, jangankan mancing gitu, lewat aja mungkin. Iya, yang sebenarnya orang-orang situ udah melarang sebenarnya. Iya, akan mikir-mikir dan ada larangan yang nggak tertulis di jam sekian, hindari tempat itu gitu loh. Jadi ya apa ya, awalnya aja tuh begitu, apalagi kejadiannya juga mereka benar-benar bernafsu untuk mancing yang dapat monsternya yang nguasain situ. Jadi saya mungkin saking sombongnya atau apa ya, pas lagi ikan lele yang aneh itu digebuk langsung jatuh begitu. Itu kabar tersebut kayaknya saya cerita sama orang tua apa saudara ya waktu itu nyampe nyebar gitu loh. Jadi yang tadinya udah momok, tempat itu udah menyeramkan, udah apa, ditambah cerita tersebut dan ada korban. Akhirnya di kampung kami sendiri lagi, akhirnya jadi tempat itu lebih mencekam lagi, Pak, lebih mencekam lagi. Tapi ya tadi ya, pemerintah mungkin pemerintah setempat, orang desa juga gimana caranya supaya kayak hal yang kayak kemarin nggak terjadi lagi. Hanya tempat itu justru dibikin landai, dibikin landai, cuman memang dibikin landai kan tadinya kan ada nyeruk begini yang akhirnya nanti gugur, yang kemarin itu gugur, itu dibikin landai kayak bantaran yang lain, bahkan yang kayak semak belukar, tumbuhan-tumbuhan yang endemik pinggir-pinggiran sungai itu banyak seringkali berkala dibersihin sama orang-orang desa gitu, ada kerja bakti lah supaya nggak nampak serem. Terus orang-orang yang sawah itu kan perlintasannya untuk tembusan sawah dari kanan ke kiri gitu, seberang-seberang desa itu kan jadi nggak menakutkan gitu kan. Tetap aja tempat berubah, situasinya nggak berubah, sama gitu. Suasananya susu tambah mencekam, dan saya itu nggak pernah pengen denger lah cerita soal itu. Tapi ketika saya udah mulai bisa menguasai diri, udah bisa mulai menerima keadaan, saya menjalani kehidupan, tetap saya nggak ninggalin silaturahmi sama keluarganya teman-teman. Dari situlah saya mulai banyak dapat cerita-cerita horor yang mengenai tempat tersebut. Nah itu Mas, saya waktu itu kan pernah datang ke tempatnya salah satu teman yang meninggal gitu. Ya ke tempatnya Anto, karena Anto tempatnya paling dekat dengan rumah saya dan Joshua masih ada kerabat gitu. Saya udah ya ngasih oleh-oleh saya buat adiknya Yanto, adiknya Yanto sama orang tuanya. Sekali lagi saya kalau ketemu sama orang tuanya mereka pasti nangis. Adiknya udah kayak anggap adik sendiri, walaupun saya bukan, saya ugal-ugalan tabrakan terus dia celaka. Ini mah kesalahan bareng, tapi ada beban itu saya masih begitu. Itu pas nongkrong di sana ini, jadi masih saudaranya dia ada bapak-bapak lah cerita ketika orang tuanya geser. Kalau adik-adiknya masih kecil-kecil nggak terlalu memperhatikan, paling ada yang bawahnya Anto itu duduk di situ, dia juga asik dengan pekerjaannya sendiri, mainan ini kan HP. Saya ngobrol, sebut saja namanya Wakarim, itu usianya ya bapak mungkin 55 tahun lah. Dia ngomong sama saya, si Budi ya, namanya kan Budi kan, Bud, kau ngerti ora? Kamu itu, kau ngerti apa ora? Marangan. Kamu ngerti apa enggak? Setelah kejadian itu di tempat yang longsor itu, ngomong ini lagi ya. Tapi enggak juga, saya pengen tahu. Itu banyak kejadian-kejadian yang aneh, yang serem-serem. Loh maksudnya apa? Pade gitu kan. Maksudnya apa Pade? Lah ya wong iku udah dibikin rame, jalannya udah dibenerin, bantarannya udah bagus, malah kadang-kadang enek lomba burung, kayak apa, merpati itu, apa buat rame-rame, tetep aja sintrunya kira hilang, sintrunya itu tabetnya itu nggak hilang. Terus lo maksudnya apa? Banyak orang-orang yang dinampakin, dinamakin apa? Saya udah mendebak-nebak, jangan-jangan dinampakin ya sosok-sosok kawan-kawan. Ternyata iya bang, termasuk ponakannya dia sendiri, si Anto. Sampean pernah sendiri Pade, aku sih orang hilang-hilang. Nah, aku nggak menafikan, aku juga mau ngomong lebay apa
cara ininya tuh apa ya, saya mau bohong gimana tentang kayak gini, tapi saya nggak cerita ke orang-orang, wis paling ke istri, ya dari istri mungkin ke orang lain kan. Saya pernah waktu itu surup maghrib, saya surup maghrib sendaka lagi, aku liwat nggonan gue loh, jadi dia kan ada sawah dekat situ. Ya biasalah kalau misalnya sore lihat pengairannya lancar atau enggak, saya lewat situ dan saya enggak mikirin blas. Kalau masalah merinding, saya udah tua merinding malu. Kalau rasanya sih tetap merinding. Saya itu kan udah bersih, malah ada pagar-pagar kecil itu ya dari patok-patok bambu lah yang dari tempat longsoran itu. Mungkin ada yang tersirat itu jangan main di sini gitu buat anak-anak. Saya lewat situ, saya ngadepnya ke kanan mulu, tempat yang buat inian burung itu, kotakan itu. Tak alihkan perhatian supaya nggak nengok ke arah sungai, takut ya apa yang ceritain orang-orang beneran. Saya nggak pengen begitu. Lihat apa itu? Iya, pas saya melintas itu udah hampir maghrib, saya gara, maksud saya udah mau maghrib kok ke sawah, tapi biasanya juga begitu kan. Saya liwat nengoknya ke sana, nggak ngarah kali. Dak diduk, tetap aja merinding, makin meremang kayak gitu, bos, merinding itu orang karuan. Tahu-taunya pas sudah sampai titik itu, saya ini seperti ada yang ngancani, ada yang nemenin jalan. Tadi kan dari sana saya sendiri itu masih nengoknya ke arah kanan terus. Di sebelah kiri aku itu siapa? Sebelah kirinya aku tuh siapa? Kayak ada yang jalan, bener-bener ada yang jalan lebih dhuwur sing aku, lebih tinggi dari saya. Dia jalan nggak nengok sama sekali ke arah kiri. Itu kan area situ itu mau 10 meteran lah jauhnya. Saya kencengin, cepetin, itu perasaan di samping terus karena saya jalan agak cepet, dia kayak di belakang saya. Jadi kayak di belakang saya nggak mau nengok blas baunya. Itu jalanannya itu kan bukan aspal ya, bantaran kali naik begini. Saya sempat berhenti, bukan berhenti paksa. Ini ada bekas oyudan itu loh, akar yang mencintai itu. Saya agak kepaduk. Saya langsung ngabruk itu mau jatuh. Saya bawa pacul lagi ya. Untung paculnya nggak ngenain diri saya, keplanting lah. Pacul itu jatuhnya ke belakang. Aturan kan akhirnya saya nengok ke belakang, ya kan? Saya nengok ke belakang, pas pada nengok ke belakang, ya Allah, belum ngambil pacul. Sing itu siapa? Kayak ngerti apa ora? Iyalah, jangan diterusin, kata Budi. Saya ngomong kayak gitu sama Pak D. Itu ternyata Pak Mas yang berdiri itu, yang ngikutin dari sampingnya, itu ternyata si Anto, ya teman yang saya main itu. Tapi akhirnya kan saya penasaran, loh Pak D, aku yo kangen. Nah, aku yakin iki mesti dudu Anto. Yo jin korine apa sing nyerupa dadi Anto, yang menyerupa jadi Anto. Tapi bentuknya kaya apa Pak lah, diceritake yo mesake kayak gitu. Jadi diceritain itu dipucat, rambutnya si Anto kan agak panjang. Ini banyak tanahnya bang, katanya bang. Oh, kayak habis kebenam itu, lumpur-lumpur. Iya, tapi banyak tanah tapi ada kering-kering gitu loh. Jadi banyak tanah, ini belepatan tanah. Terus di area kayak di muka tuh pucat banget, terus di hidung itu darah begini. Ada hidung tuh lewer darah, di muka itu ini ke baju itu semuanya tanah sama darah campur-campur kayak gitu. Jadi dia itu berdirinya aja agak lengsek setitik. Jadi gimana ya, kalau Mas Budi itu ngomong, padanya itu ngeliat kalau Anto kan tegap gitu, tinggi, rambutnya agak panjang, banyak tanah, terus agak miring begini, kayak keringsek begini loh, keringsek begini. Jadi tulangnya sudah nggak dedek begini, nggak. Itu posisinya kayak gitu. Saya langsung kata si Budi itu padanya langsung pacul ora ditulungi, nggak diambil lagi pacul. Dia langsung pengen naik itu karena memang tanah kan licin, tanah kering itu licin, kusut-kusut nggak jadi nggak bisa naik. Untungnya ada rumputan bisa nyeng itu loh, nggak balik lewat situ, muter lewatnya jalan desa. Jadi pura-pura ke sawah,
Dia tuh udah gak karuan banget. Wis kon wis tenang. Awakmu wis tenang to ngopo to wis ngolu. Wih dudu kowe. Itu bukan kamu. Terus saya ngalamin sendiri. Itu Mas Padi, saya ngalamin begitu. Jadi si Budi itu dapat ceritanya telak banget dari Padinya sendiri. Akhirnya sewaktu itu dan dapat cerita yang lain, bapak orang yang banyak kan orang ke sawah, terus orang yang nyari rumput itu ngarit kan banyak, bukan orang daerah situ. Itu katanya kalau di dekat-dekat wilayah tadi ya, itu kan ada bekas pohon yang nggak ada ininya, daun-daunannya kan rubuh. Itu nggak semua itu dipindahin, masih ada banyak potongannya di situ. Jadi kalau ngadem laya gitu, orang ngarit itu kadang senderan di situ. Itu ada bawa bapak, tapi udah diomong sama warga situ. Mbah, nek arep leren aja ning kono, jangan di situ gitu. Lu ngopo? Ya ora apa-apa, tempat liyane wae. Ane wae Dek, enak ngene adem gitu kan. Tapi ternyata pas besok harinya dia tuh sering ngarit dari situ, nggak pernah kelihatan. Dipikir sama warga ya, orang yang biasa lihat bapak itu, bapak ini udah meninggal, sakit lah. Pas ketemu mereka itu ada ngaritnya di tempat jauh, terus ngomong, Mbah, ngaritnya di sini. Wah, daerahmu kentir katanya, kentir. Untung aku orang hilang nyawanya, untung saya nggak hilang nyawanya. Itu katanya lagi senderan, bukan balok ya, masih gelondong kayu. Tengah hari bolong katanya, dia itu tutupan topi lakan gini loh, ngantuk, mau ngudut aja, kelintingan belum selesai masih dikapit, ngantuk. Itu berarti ya emang di situ nggak ada buaya, bukan kali-kali yang ke muara kan. Bantarannya dekat situ, jadi kakinya itu hampir ke air itu ya paling setengah meter lah. Ya udah biasa begitu, nggak ada curiga apa-apa. Itu pertamanya ada orang yang gerieng, itu nangis nggak jelas gitu loh. Ada yang kayak gitu, tapi suaranya itu banyak. Itu si pengarit itu ya, aki-aki itu tuh cerita seperti itu. Tapi aku kan kuping tua kira pati nggak teke, nggak begitu mendengarkan apa salah dengar atau apa. Itu kayak pertamanya ada bocah griang loro tulungi kayak gitu. Terus lama-lama suara itu nggak ada, posilis gitu, apa sih belis nggak usah gangguin saya gitu, enak dagingnya gitu kan. Dagingnya itu nggak enak, selonjor tiduran lagi. Itu jempol ada yang megang, kalau megang tuh mending ditarik serut kayak gitu ke arah kali. Lo terus gimana itu Mas Budi? Ya katanya kayak gitu, langsung kaget. Tapi pas ngeliat kiri kanan gak ada siapa-siapa, dia itu beneran yang tak rasain itu beneran apa saya kecapean apa ngimpi. Geser sedikit, tiduran lagi. Itu bukan nyata kalau yang keduanya. Itu di alam sananya. Dia itu kayak orang mimpi di siang bolong, orang pas katanya kan dia. Itu mimpi di sana itu mereka si yang berempat, ada pemuda 4 orang itu lagi minta tolong, tapi posisinya bukan ketimbun, bukan di tanah ya, tapi di air, pinggiran air begitu, di bantaran kali. Mereka itu lagi begini, mau tolong mbak, tolongin mbak, dan kakinya lagi dipegang-pegangin begitu, lagi ditarik dua-duanya. Jadi kayak gitu sampai pegang-pegangan ini akaran itu loh, pegangan itu dia sampai terbangun dan posisinya pasti sama, tapi dia nggak ngelihat wujud. Jadi posisinya dia itu masih ketarik kayak gini. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, apa iki ono sing minggah sampai dijejek-jejekin. Dia itu nyampe lama baru bisa ngelepasin kakinya. Langsung yang namanya rumput yang udah digulung apa sepeda itu tinggal semua. Itu aja katanya merentah mantu suruh ngambil sepedanya sama ini ya rumputannya. Dia itu kapok, nggak pernah ke situ lagi. Habis kan Mas, akhirnya kan saya dengar cerita-cerita yang kayak gitu, saya pengen buktiin kan, kalau memang itu teman saya, ya nggak mungkin. Mereka urusannya udah
udah ditalilin, udah dilayakin. Urusannya sama Gusti Allah Ta'ala, udah ada perhitungannya semua. Ini pasti korin atau jin yang di situ yang bau rekso, yang nyamar-nyamar lah menimbulkan teror. Tapi niscaya memang kalau memang mereka itu wujud dari teman-teman saya, apapun bentuknya saya kangen. Tak berani-beraniin saya ke sana, tapi malam gak berani. Malam gak berani. Saya sana itu maghrib lah. Maghrib tadinya mau ditemenin sama adik saya, nggak boleh, urusan itu serem. Ojo kentir-kentiran gue Gus, apa Bud? Kata si mamanya, ora aku dia itu akhirnya bohong, nggak mau ke situ, cuman bercandaan. Tapi ke sana beneran. Saya ke sana sengaja mau maghrib banget lah udah nyampe di sana. Terus saya itu bawa barang-barang kesukaan, makanan kesukaannya mereka gitu loh. Yuk kacang, terus bangsanya, yuk jajan-jajanan itulah. Tak sebutin namanya semuanya. Kowe jane sapa sih nang kene? Kalau misalnya kamu tuh sebenarnya siapa yang di sini? Teman saya udah pada meninggal di sini. Kalian jangan rese-rese, jangan nyamar-nyamar jadi teman saya. Nih, saya kasih jajan-jajan buat kalian, ya gitu. Dilempar-lemparin gitu. Ya, dilempar-lemparin. Nggak ada kejadian apa-apa, nggak ada apa-apa. Cuman pas saya balik badan, hampir maghrib banget, itu ada suara ketawa itu banyak banget, ketawa banyak banget. Suara ya di air sepi gimana sih, airnya tenang kan. Terus suara wah itu ada kecil ada tua, wah suara itu banyak banget ketawa. Saya itu udah nggak bisa mau nengok, itu nggak berani, ada yang ketawa itu banyak. Setelah yang lempar-lemparin balik badan, karena saya mau nggak lari ya ketakutan, akhirnya saya lari. Tapi udah deket warga, saya jalan lagi, ngatur napas kayak nggak terjadi apa-apa. Tapi dalam perjalanan itu saya berpikir akhirnya, iya kalau ini saya jadi teryakini bahwa yang tadi ya sering ngeliatin sosok apa itu pasti penghuni situ, bukan teman-teman saya. Cuma memanfaatkan gitu ya, memanfaatkan situasi, memanfaatkan peristiwa. Kalau orang meninggal nggak tenang, ya meninggal ya harus disempurnakan. Sempurnanya ya antara lain tadi ya, kalau ada mayitnya harus dirawatin. Kita yang hidup kan ada kewajiban rawatin jenazah, didoain dan lain-lain. Selebihnya ya itu urusan Gusti Allah Ta'ala. Tapi untuk masalah tadi enggak deh, pasti paling banter ya jin gorin lah yang nyamar. Tapi setelah itu sampainya saya melanjutkan hidup, tapi tetap saya aku saudara semua yang tadi keluarganya korban. Tempat itu masih serem, masih sampai sekarang. Masih katanya. Tapi udah bagus ya, nggak seterjal dulu. Kayak dulu cuman ada ininya, saksinya, yaitu pongkornya masih ada katanya. Nggak tahu deh sekarang, saya nggak pernah pulang gitu. Itu aja sih Bang ceritanya. Ya itu masih kelanjutan cerita yang dulu ya, cuman ini kan ada peristiwa setelah itu ya Mas Ayong ya. Iya. Terima kasih Mas Budi atas sambungan ceritanya nih. Masih berkaitan sebenarnya, nggak sengaja nyambungin ya Mas Ayong ya. Iya. Cuman kan pas emang kebetulan saja itu Mas Budi cerita seperti itu. Ya itu saja persembahan dari kami untuk ngobor kali ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga bisa menghibur kita semua. Dan itu saja, sampai jumpa di ngobor selanjutnya. Mungkin masih sama saya atau sama Mas Riam Biru. Itu saja. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.